Perkenalkan, nama saya Egi Nobriansyah Haji dari kelas Ilmu Komunikasi 2A Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. NPM saya 9882405121311001. Tujuan membuat video ini menjelaskan kembali materi pembelajaran karakter building. Selanjutnya akan saya lanjutkan langsung saja ke materi. Materi yang pertama itu kemarin, yaitu pentingnya karakter. Seperti yang kita ketahui, karakter itu sangatlah penting dari berbagai usia, baik dari umur yang masih rentan seperti umur balita, umur pertengahan seperti orang remaja, dan juga kepada orang dewasa, dan seluruh mencakup seluruh usia. Ya, baik di sini karakter secara umum adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi, menjadi tanda-tanda kebaikan, kewajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter asal dari bahasa Latin karakter yang berarti tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Ada juga pun karakter menurut beberapa ahli, yaitu menurut ahli dari Indonesia, menurut Pak Hidayatullah pada tahun 2010. Karakter adalah kualitas, kekuatan mental, moral, atau budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus sebagai pendorong serta pembeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dan di sini juga, mengapa karakter itu penting? Karakter memang penting, seperti saya yang ucapkan sebelumnya. Karakter sangatlah penting dari berbagai usia, bahwa karakter itu adalah salah satu yang kita memiliki seperti sifat kita untuk hidup dalam dunia ini. Fungsi dari pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar seseorang anak agar berhati baik, berperilaku baik, serta berpikiran yang baik juga, dengan fungsi besarnya untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang multikultural. Dan begitulah yang karakter penting itu untuk seluruh usia, dan juga untuk pertama-tama sih untuk dari anak usia yang masih kecil, untuk ke depannya berperilaku baik, berhati baik, serta berpikiran yang baik. Lanjutkan, fungsi karakter itu untuk mahasiswa, untuk kita sekarang itu sebagai mahasiswa di Universitas Unibi itu, khususnya di kelas ilmu komunikasi, perguruan tinggi memang sangatlah perlu memberikan pendidikan untuk pembangunan karakter mahasiswa. Karena karakter yang baik akan mendorong dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik. Kebiasaan itu bertumbuh dan berkembang dengan dicari oleh kesadaran, keyakinan, kepekaan, dan sikap. Itulah mengapa kita sebagai mahasiswa masih perlu mempelajari karakter, walaupun mungkin tingkat-tingkat sebelumnya kita sudah mempelajari karakter, seperti dari yang TK ikut TK, yang SD, SMP, SMA sudah pasti mempelajari karakter. Adapun jenis-jenis karakter yaitu seperti berikut ini. Pertama itu tipe sanguins. Orang yang berkepribadian sanguins ini sering dikatakan dengan sikap mereka yang suka bersosialisasi, berpetualang, mencari kesenangan juga tantangan. Selain itu, tipe ini juga dikenalkan dengan ciri-ciri mudah bergaul, aktif, optimis. Itulah yang disebut dengan tipe sanguins. Yang berikutnya itu tipe melankolis. Tipe melankolis sering kita lihat pada orang dengan karakter yang cenderung privat, kayak orang pendiam. Ya gitulah disebut dengan orang privat, orang analitis, dan fakultas dalam berkomunikasi. Itulah orang pendiam. Seseorang dengan tipe ini membutuhkan informasi, waktu untuk berpikir, dan rencana yang detail agar bisa berfungsi secara efektif. Tipe melankolis ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu seperti
sangat detail ataupun sensitif. Yang selanjutnya itu ada tipe flekmatis. Orang dengan tipe ini cenderung lebih rileks, tenang, dan bisa dibilang easy going dengan kemana-kemana itu santai terus. Itulah orang tipe flekmatis. Orang tipe flekmatis juga punya niat yang baik dalam hal simpati dan peduli dengan orang-orang sekitar. Tapi orang yang memiliki tipe flekmatis ini, mereka cenderung menyembunyikan emosi yang sebenarnya cukup mudah berkompromi yang memiliki ciri-ciri yang memiliki arti. Tipe flekmatis ini juga memiliki ciri antara lain seperti tenang, kalem, santai. Ya tahulah kita sebagai anak muda zaman sekarang ini. Dan yang di sini ada tipe yang terakhir itu, tipe koleris. Tipe koleris itulah tipe yang mudah dilihat dari seseorang yang ambisius, kompetitif, dan fokus dengan tujuannya. Orang yang memiliki kepribadian tipe koleris ini dikenal sebagai orang yang sangat tegas. Kenapa? Karena orang-orang dari tipe koleris ini memiliki ciri-ciri seperti orang cerdas, analitis, dan logis. Itu hanya ada 4 tipe dari karakter ini, yaitu yang seperti yang saya sudah jelaskan. Memang karakter itu sangat penting. Jikalau kita memiliki karakter yang baik, tentunya juga perilaku kita akan disenangi banyak orang. Baik, sekian dengan pertemuan pada topik pertama, yaitu mengenai karakter. Kita lanjutkan kepada pertemuan kedua mulai self-esteem. Self-esteem itu dalam bahasa Indonesianya bisa kita translatekan seperti citra diri. Ya, citra diri adalah mengenai diri individu berdasarkan kamus psikologi. Self-image atau gambaran diri adalah jati diri seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan. Dan di sini ada berbagai aspek-aspek citra diri. Di citra diri ini yaitu dunia fisik, dunia sosial, dunia psikologis. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi citra diri. Ada citra diri positif, contohnya seperti memiliki rasa percaya diri yang kuat, berorientasi pada ambisi yang kuat, dan mampu menentukan sasaran hidup. Dan ada juga citra diri negatif, tapi cenderung merasa rendah diri, lebih suka menunda waktu, kurang memiliki dorongan dan semangat hidup. Janganlah kita memiliki citra diri negatif ini, karena akan susah pada kedepannya dan kemanapun. Dan di sini ada cara membangun citra diri. Seperti itu, tidak ada lagi dalih, seperti tidak menunda waktu dan tidak banyak lagi alasan. Seterusnya, cara membangun citra diri yang kedua yaitu perhatikan penampilan Anda ataupun penampilan kita. Setidaknya harus memakai pakaian sopan di mana saja, apalagi ada acara formal yang setidaknya kita memakai pakaian formal juga. Jangan sampai kita nanti pas di acara formal kita pakai celana pendek, pakai baju pendek, pakai baju kaos malahan pula. Itu salah tempat. Kita pakai itu untuk nongkrong aja mungkin. Dan yang ketiga di sini, percaya bahwa kita akan bisa. Hal yang perlu kita pelajari, yang pertama kali kita perlukan adalah kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri, siapa lagi yang bukan kita, ya kan? Terusnya di sini kita masuki di pertemuan ketiga, yaitu proper view of others. Kalau kita melihatnya ke dalam bahasa Indonesia, yaitu pandangan kita terhadap orang lain. Seperti apa pandangan kita terhadap orang lain itu? Yaitu mungkin seperti kita melihat orang lain, wah dia baik, wah dia kurang baik,
Mungkin ada yang seperti itu di antara kita, mungkin saya sendiri juga memang seperti itu. Memang di materi kita yang ini, pandangan terhadap orang lain itu memiliki banyak macam. Seperti ada pandangan positif, pandangan negatif, begitulah. Di pandangan positifnya itu, kita seperti melihat orang lain, wah dia baik, tidak menjelekkan diri orang lain. Dan di pandangan negatifnya dengan sebaliknya juga, jangan kita sesekali menjelekkan orang lain, karena itulah pandangan yang negatif. Jadi ada di sini beberapa cara untuk mengapakan pandangan kita terhadap orang lain, untuk memperbaiki pandangan kita yang belum baik, dan juga pandangan kita yang sudah baik, kita setingkatkan lagi akan menjadi lebih baik. Itu ada di sini mengambil pekerjaan, yaitu taking of responsibility. Orang yang memiliki pandangan baik itu akan bertanggung penuh atas tindakannya. Dan itu juga orang yang berpandangan baik tidak akan menyalahkan orang lain atas berbagai hal yang tidak ia sukai. Oke, itu dengan pertemuan 3 kita. Sekilas saya ucapkan di pertemuan 3, dan kita akan melanjutkannya di pertemuan keempat ini. Yang keempat itu adalah materinya adalah integritas. Yang seperti kita ketahui secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dan di sini juga saya merangkum beberapa menurut para ahli, yaitu menurut Jacobs pada tahun 2004, integritas menekankan konsisten moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran. Dan ada juga di sini menurut Butler dan Cantrell di tahun 1984 yang mengartikan integritas itu sebagai reputasi dapat dipercaya dan jujur dari seseorang untuk menjelaskan istilah. Dan selanjutnya ada beberapa atau berbagai macam bentuk integritas. Berdasarkan bentuknya, integritas terbagi menjadi 3, yaitu integritas normatif, integritas fungsional, dan integritas koersif. Adapun integritas normatif itu yaitu seperti integritas yang diakibatkan oleh adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang berbeda-beda, yaitu seperti berbeda suku tapi tetap satu juga. Itulah yang disebut dengan di sini agar mempersatukan kita, disebut dengan integrasi normatif. Dan yang kedua itu integrasi fungsional. Integrasi fungsional di sini adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya adalah Indonesia yang memiliki kondisi geografis begitu beragam dan latar belakang etnis yang berbeda-beda. Mereka melakukan integrasi sesuai dengan fungsi, yaitu fungsi dari masing-masing keadaan geografis. Ada contoh di beberapa daerah kita ini seperti Lampung terkenal dengan pertanian kopi, dan Jawa Barat terkenal dengan perkebunan teh. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian berintegrasi berdasarkan kelebihan atau fungsi masing-masing. Itulah disebut dengan integrasi fungsional. Kita harus menempatkannya pada fungsi yang tepat
pada kondisi geografis itu masing-masing. Dan di sini bentuk terakhir dari integritas yaitu integritas koersif. Integritas koersif adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Misalnya, hukum yang melarang warga negaranya untuk melakukan penghinaan terhadap suku atau ras tertentu. Nah, seperti di sini, integrasi koersif itu memanglah integrasi yang sering kita lalui di dalam daerah kita ataupun dalam satu negara kita ini, yaitu di mananya bahwa pemerintah melarang warganya untuk saling menghina terhadap suku, etnis, agama. Pemerintah melarang, tapi mengapa banyak masyarakat yang masih saling menghina di dalam media sosial? Banyak juga yang sering bertemu lah gitu ya. Sebaiknya kita jangan saling menghina lah, apalagi mengenai suku, ras, agama, etnis. Sebaiknya jangan. Bahwa itu bisa mungkin membawa kita ke dalam konflik ataupun masalah. Banyak juga yang kita ketahui dari sini yang waktu ada kasus Kalimantan, orang Dayak dengan orang Ambon yang saling memenggal kepala, itu karena mereka saling menghina suku. Sebaiknya saudara-saudara sekalian, janganlah kita hapuskan saja ini. Kita jangan berikut-ikutan. Dan like, kita lanjut ya. Di sini ada contoh integritas untuk mahasiswa. Di dalam menjalankan proses pendidikan, mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik. Yaitu yang memiliki integritas akademik merupakan suatu prinsip di mana sivitas akademika harus bertindak jujur, adil, etis, dan saling menghormati dalam proses akademik dan proses administrasi. Itulah yang kita perlukan sebagai mahasiswa. Untuk ini harus kita junjung tinggi lah untuk kita sebagai mahasiswa, agar kita mahasiswa semuanya berintegritas. Baik, kita lanjut ya. Lalu, bagaimana cara kita untuk memiliki ataupun bisa mempunyai integritas yang baik? Ada di sini, saya mengambilnya berpegang teguh pada nilai dan prinsip. Ini sangat perlu sih, saudara-saudara. Maksudnya perlu, ya kita harus berpegang teguh seperti nilai norma keagamaan, nilai norma kesopanan, harus kita pegang teguh lah agar menjadi satu pondasi hidup kita yang bakal baik ke depannya. Dan juga itu ada prinsip, kita juga harus memiliki prinsip yang baik. Jangan sekali-sekali kita memiliki prinsip negatif. Mungkin prinsip yang positif akan membawa kita ke hal yang baik. Itu juga dan sebaliknya. Prinsip negatif tidak, saya sendiri mungkin tidak akan menjamin prinsip negatif akan bisa menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Ya, kita lanjut. Yang kedua, untuk bagaimana cara memiliki integritas, yaitu melakukan tindakan sesuai dengan ucapan. Ya, kita tahu sekarang ada bahasa gaulnya si Omdo. Orang sering bilang, kamu mah jangan Omdo. Ya, itunya seperti kamu mah jangan ngomong doang, nggak ada buktinya ya kan. Jadi apa yang kita bilang itu sesuailah dengan yang kita lakukan. Karena mungkin nanti kita bilang A, kita lakukan B, mungkin orang tidak akan lagi percaya sama kita.
Itulah saudara-saudara sekalian. Sesuaikanlah ucapan kita dengan tindakan kita. Jangan omdo doang. Oke, yang ketiga di sini berhati-hati terhadap uang. Kenapa dengan uang? Karena integritas seringkali diuji ketika kita berurusan dengan uang. Mengapa begitu? Kita lihat sekarang ini. Seperti kasus suap. Uang lah ya. Banyak orang yang mengandalkan uang. Makanya kita harus berhati-hati dengan uang. Walaupun itu dalam jumlah sedikit. Mungkin kita akan nagih bahwa jumlah sedikit kita berhasil. Kita akan perlu menambah lagi untuk jumlah yang kedepannya. Bahkan mungkin menjadi lebih besar. Mulai dari sekarang telah berhati-hati terhadap uang. Bukan takut akan uang memang udah mati. Tapi kita harus bagaimana ya mengatakannya? Kita harus berhati-hatilah. Jangan sampai kita kena kasus atas uang. Oke, kita lanjut ini. Selalu berkata jujur. Mungkin sih tidak orang semua jujur. Saya sendiri saya akui saya memang pembohong, bukan orang yang jujur. Tapi untuk membuat atau memiliki integritas itu, di sini itu prosesnya ada, selalu berkata jujur. Kita harus berkata jujur. Tapi jangan yang salah juga dijujurkan. Oke, saudara-saudara, lanjut ada yang terakhir di sini. Untuk memiliki integritas atau membentuk integritas itu selalu bertanggung jawab terhadap segala ucapan dan tindakan. Inilah yang paling penting saudara-saudara. Jangan kita memberi ucapan doang, tindakannya tidak ada. Itu sama seperti pembohong. Kalau bilang nanti mungkin sekali dua kali orang makluminya. Tapi ketiga kali orang bakalan kamu mau ngomong doang. Begitu doang lah orang bilang. Kamu mau ngomong doang. Ngomong doang siapa juga bisa. Begitulah saudara-saudara. Jadi marilah kita untuk membentuk integritas kita harus berpegang teguh pada nilai dan prinsip, melakukan tindakan sesuai dengan ucapan. Itu juga berhati-hati terhadap uang, selalu berkata jujur, dan selalu bertanggung jawab terhadap segala ucapan dan tindakan. Ya, saudara, itulah yang mengenai integritas. Kita selanjutkan untuk pada pertemuan kelima, yaitu humility dan selflessness. Humility itu kita bisa artikan sebagai kerendahan hati lah. Arti dari humility itu, kerendahan hati itu merupakan sebuah kualitas diri menjadi seorang yang rendah hati. Dalam beberapa kamus yang menyatakan bahwa kerendahan hati merupakan sebuah bentuk penghormatan serta kerendahan hatian. Ada beberapa ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama itu kebebasan dari kebanggaan dan kesombongan. Itulah ciri-cirinya orang yang rendah hati. Mungkin tidak akan membanggakan diri sendiri dan juga tidak selalu menyombongkan apa yang dia miliki. Ciri-ciri orang rendah hati seperti itu. Lanjutkan ke pengertian humility itu menurut sejarah lah ya mungkin. Humility berasal dari kata Latin humanitas yang bisa kita terjemahkan sebagai rendah hati, merendah. Itulah dari kata Latinnya itu humanitas yang berarti merendah ataupun kerendah hatian. Adapun di sini saudara-saudara cara mengembangkan rendah hati yaitu seperti jangan berpikir bahwa kita yang terbaik untuk melakukan sebuah hal. Memang kita sudah yang terbaik. Masih banyak saudara-saudara yang lebih baik di antara kita di luar sana. Dan mungkin juga
Tidak semua orang yang kita beranggapan kita lebih baik, bisa dia lebih jauh lebih baik dari kita. Jangan sekali-sekali kita berpikir begitu. Yang seterusnya itu menjadi pribadi yang selalu optimis. Menjadi pribadi selalu optimis itu seperti pribadi yang baik, seperti rajin, itulah pribadi yang optimis. Yang selanjutnya, kenali diri kita sendiri. Mengapa kita harus mengenali diri kita? Karena dari dulu kita udah kenal. Itulah cara membangun rendah hati. Pertama kita harus mengenali diri kita. Kita itu bagaimana? Apakah kita rajin? Apakah kita baik? Mungkin itu salah. Kita bisa mungkin orang pemalas. Mungkin bahkan orang yang kurang baik. Pertamanya begitu. Jangan sampai orang lain yang mengenali diri kita dahulu daripada kita. Baik saudara, kita lanjutkan untuk sini. Hindari menyombongkan diri sendiri. Ini juga hal fatal. Kalau kita ingin memiliki kerendah hatian, janganlah kita menyombongkan diri kita sendiri. Jangan beranggapan kita yang punya lebih banyak. Misalnya kita menyombongkan mengenai hal materi seperti uang. Jangan menyombongkan. Karena kita tidak tahu uang itu akan hilang pada sekejap. Dan janganlah kita menyombongkan diri. Yang selanjutnya saudara, cara hidup rendah hati di tengah-tengah masyarakat. Ini sih penting, karena kita juga tinggal di dalam ruang lingkup masyarakat. Apalagi di daerah saya ini, saya masih memiliki adat seni seperti itu dan budaya. Saya masih tinggal di lingkungan adat. Itulah kita harus memiliki rendah hati di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, menjadi sukarelawan ataupun ikut dalam berprestasi dalam kegiatan masyarakat. Seperti mungkin hal kecil aja ya, kebaktian ataupun kerja bakti, gotong royong. Kita harus mengikuti itu. Nanti bukan untuk apa ya, bukan untuk cari muka. Ini memang perlu di tengah-tengah masyarakat. Bukan untuk menunjukkan kita yang apa yang lebih baik. Inilah cara hidup kita, hidup di tengah masyarakat, jadi hidup rendah hati. Dan yang kedua itu, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan saudara. Kenapa? Kita akan selalu merasa lebih baik kepada orang lain, itu salah. Lebih baik kita beranggapan lebih rendah daripada ketinggian. Itulah saudara. Dan yang ketiga di sini, memiliki sifat yang mau diajar. Bagaimana sifat yang mau diajar? Ya, misalnya kalau orang memberitahu kita bahwa kita salah itu, maulah kita diajar. Jangan juga kita nanti pas kita diajar, kita yang menyalahkan orang yang mengajari kita itu. Kita beranggapan kita yang paling benar. Ya saudara, kita harus memiliki sifat yang mau diajar. Dan seterusnya, melakukan kebaikan tanpa diketahui orang lain. Ini sih perlu dibilang perlu, memang perlu. Apalagi dalam sekarang ini banyak orang yang melakukan kebaikan itu maunya diketahui orang banyak. Seperti pas dia melakukan kebaikan, dia mengambil dokumentasi, memvideokan, jadi itu dia upload ke media massa agar dia diketahui bahwa orang lain banyak. Jangan itu hanya mencari mencari nama, ataupun sekarang namanya untuk mencari followers, mencari like, mencari komen. Banyak sekali orang yang begitu seperti itu saudara. Dan selanjutnya itu harus menjadi seorang atau pribadi yang hebat, selalu mau menjadi kecil. Karena di mana orang yang hebat itu akan selalu mau menjadi kecil. Itulah ciri-ciri orang rendah hati yang baik. Bukan orang yang kecil itu
akan mengaku dirinya hebat. Tidak mungkin. Memang orang kecil bisa hebat. Tapi orang hebat itu, orang hebat yang memiliki rendah hati, selalu mau menjadi kecil. Itulah saudara mengenai humility. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai selfness. Selfness yaitu seperti dalam bahasa Indonesianya tidak mementingkan diri sendiri. Ini juga berkaitan dengan humility. Humility rendah hati, selfness tidak mementingkan diri sendiri. Kita tahu di sini mementingkan diri sendiri tidak bisa. Kenapa? Kini itu makhluk sosial, pasti saling membutuhkan satu sama lain. Tidakkah begitu saudara? Ya, udah pasti benar, kita itu makhluk sosial. Kita pasti akan membutuhkan satu sama lain. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, karena kita tidak hidup sendiri di lingkungan kita. Dan kita tidak juga bisa hidup tanpa orang lain. Selanjutnya, ada di sini cara mengembangkan pola pikir yang tidak mementingkan diri sendiri. Pertama itu, perluaslah wawasan Anda, seperti gimana mengatakannya itu, pergaulan, pertemanan, perbanyak kawan, jangan perbanyak musuh. Perluas wawasan itu agar kita menjadi lebih akrab, bahwa kita mengetahui dunia ini tidak sempit. Dan yang kedua itu, berusaha memahami perasaan orang lain. Ini sih penting, agar dimana kita tidak mementingkan diri sendiri. Apalagi kita mempunyai sahabat gitu, kita harus mengetahui, bukan sahabat saja, seperti orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, ataupun orang banyak. Terus memahami apakah saya akan mengomong begini, dia akan merasa kecewa atau tidak, dia akan baper atau tidak gitu. Terus memahaminya. Dan yang berikutnya, ikutlah merasa senang atas kebahagiaan orang. Nanti pas orang senang, kita mah sedih. Orang sedih mah kita senang. Itu kebalik saudara-saudara. Ada si pepatah, jangan senang di atas penderitaan orang. Jangan begitu. Itu bukan orang yang tidak mementingkan diri sendiri, itu orang yang mementingkan diri sendiri. Kita harus senang atas kebahagiaan orang. Mungkin kita akan merasa iri orang bahagia gitu. Jangan gitu saudara. Apalagi waktu orang senangnya pas waktu beli rumah, beli motor, kita mungkin akan iri. Tapi percayalah, kita juga pasti akan bisa jikalau kita belum memilikinya. Dan selanjutnya itu, ini ada pilihan yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu seperti jangan menyakiti orang lain demi kepentingan Anda sendiri. Ini benar. Jangan sekali-sekali kita menyakiti orang lain demi kepentingan kita. Orang lain bagaimana perasaannya? Jikalau orang lain membuat itu kepada kita, mungkin kita akan marah juga. Itu juga dengan perasaan orang lain. Dan seterusnya, jangan menghargai waktu Anda lebih daripada waktu orang lain. Kalau di Indonesia sih masih sama, waktunya 24 jam. Apalagi di waktu Indonesia bagian barat. Sama. Kita masih sama, hidup di kawasan yang sama. Janganlah beranggapan waktu kita itu lebih daripada waktu orang lain. Kita masih sama hidup di bumi kok. Yang terusnya itu, buatlah pilihan yang bisa membantu lebih banyak orang lain. Yaitu pilihan seperti misalnya lah, nanti kita akan menjadi seorang pejabat. Itulah yang paling penting, agar kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita harus membuat pilihan agar orang banyak juga terbantu. Baik saudara, seterusnya, ini adalah melakukan perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, di sini yang pertama itu, bagikan waktu kepada orang lain. Begitu juga dengan keahlian Anda kepada orang lain. Karena orang lain akan membutuhkan. Tidak semua orang itu memiliki keahlian yang sama. Pasti memiliki keahlian yang beda. Misalnya kita membagikan waktu pada orang lain, apa juga tidak akan sebaliknya.
Dia akan juga membagikan waktu pada kita untuk membantu kita mungkin. Dan juga kita akan berikan kepada kalian kepada dia. Mungkin kita akan tamu pergi motor. Nanti sesuatu hari listrik kita rusak, dia tahu memperbaiki listrik, apa dia tidak mau membantu kita? Sudah pasti dia mau membantu kita karena kita sudah membantu dia. Nah, seterusnya itu siap membantu teman dan keluarga Anda. Ya, ini memang pertamanya sini membantu keluarga. Karena kita hidup di lingkungan keluarga kita. Jadi, memang kita nanti hidup di sebuah kawasan yang kecil, tidak ramai orang. Kita siap membantu keluarga dan teman-teman selingkungan kita. Dan ada juga di sini sediakan waktu untuk memperhatikan diri kita ataupun diri Anda begitu. Itu yang dimaksud di sini, yaitu kita harus memperhatikan diri kita. Dari mananya? Dari perilaku kita mungkin. Dari perbuatan kita. Harus kita perhatikan itu. Baik, terima kasih. Ini saya yang ketahui dari penjelasan kembali materi dari pembelajaran karakter building. Terima kasih.